Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum. Wa yanbaghi, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, an yakuna, ada siapa talib, muta'ammilan, ialah berfikir fi jami'il awqati, di dalam setiap waktu, berfikir fi daqa'iqil ulumi, tentang rumit-rumitnya ilmu yang rumit-rumit, terus direnungkan dalam setiap waktu, baik duduk, tidur maupun jalan, berfikir. Wa ya'tada dzalika, dan membiasakan kepada hal itu. Fa inna ma yudriku, maka hanya saja mencapai siapa talib atau paham siapa talib ad-daqa'iqa, akan masalah-masalah yang rumit, bita'amuli, dengan berfikir. Walihaza, oleh karena ini, kila dikatakan ta'ammal tudrik, berfikirlah, tudrik, maka kamu paham. Wala budda minat ta'amuli qabla al-kalam, dan tidak boleh tidak, harus berfikir sebelum berbicara, hatta yakuna sawaban, sehingga ada apa kalam itu benar. Fa innal kalaman, karena sesungguhnya kalam, pembicaraan, kasani adalah seperti anak panah. Fala budda, maka harus min takwinihi, meluruskan kalam, bitta'amuli, dengan berfikir, qabla kalam, sebelum berbicara, hatta yakuna musiban, sehingga ada apa sahmul kalam, yakni sahmul kalam, kalam yang bagaikan anak panah itu, musiban, adalah tepat sasaran. Waqala fi usulil fikhi, dan berkata siapa ahli usul, berkata di dalam kitab usul, di dalam usul fikhi, hadza aslun kabirun, ini adalah sebuah dasar yang besar. Wa huwa, adapun asal kabir, ayyakuna, ialah harus ada kalamul faqihil munadhiri, apa pembicaraannya orang faqih yang kritis, bitta'amuli, ialah dengan berfikir. Kira dikatakan ra'sul aqli ayyakunal kalamu bittasabbuti wa ta'amuli, adapun pangkalnya akal adalah harus ada apa kalam, bittasabbuti, ialah dengan perlahan-lahan, wa ta'amuli, dan berfikir. Qala qailun, berkata siapa orang yang berkata, usika fi nazmil kalami bi khamsatin, in kunta lil mutis syafiqi muti'a, la tawkulan sababal kalami wa waqtahu, wal kaifa wal kammal makana jami'a. Usika, aku berpesan kepadamu, fil kalami, tentang rangkaian kalam. Aku berpesan kepadamu bi khamsatin, dengan 5 perkara. In kunta, jikalau ada kamu, dilmusi terhadap orang yang berpesan, as-sabiqi, yang sayang, muti'an, adalah taat. Jikalau ada kamu itu mau taat,
lil musi as-sabiqi terhadap orang yang berpesan as-sabiqi yang sayang, yaitu yang dimana taufulan, jangan kamu lupa sababal kalami akan penyebabnya kalam, alasan berbicara, kenapa harus berbicara, alasannya apa, wa waktahu dan waktunya bicara, waktunya, karena tiap-tiap tempat ada kalam yang sesuai dengan tempat itu. Apakah kalam ini sesuai dengan situasi ini? Wal kaifa dan kualitasnya kalam, wal kama dan kuantitas, al makana tempatnya, ya. Apakah tempat ini layak untuk membicarakan ini? Jami'an kesemuanya. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang mau bicara. Wayakuna dan harus ada siapa talib mustafidan adalah mencari faidah. Faidah yakni keuntungan ilmu. Hendaknya ada siapa talib adalah mencari faidah fi jami'il awqati di dalam setiap waktu wal ahwali dan keadaan. Mencari faidah min jami'il asfasi dari semua orang, siapa saja, besar kecil, ya, bisa kita mendapatkan faidah. Qala Rasulullah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'mini aina ma wajadaha akalaha. Al hikmatu adapun hikmah, dhalatul mu'mini adalah barang hilangnya orang mukmin. Aina ma wajadaha di tempat mana wajadaha menemukan mukmin akan hikmah, akalaha maka mengambil siapa mukmin kepada hikmah itu. Hikmah atau kebenaran bisa datang dari mana saja. Jangan dikira dari orang yang kita anggap bodoh itu kita tidak bisa mendapatkan hikmah daripadanya. Wakilah dan dikatakan kul ma'kafa wa ma'ka diri. Kul ambillah ma'akan sesuatu sofa yang jernih, wajah dan tinggalkanlah ma'akan sesuatu kajiro yang keruh. Tidak semua omongan orang itu adalah keruh semua, salah semua. Wasami itu dan saya mendengar as-sayfu kepada as-syekh al-imama al-ajalla al-ustaza Fakhruddin al-Kasani yaqulu. Saya mendengar as-syekh yaqulu berkata, karena jariyatu Abi Yusuf, ada apa budak perempuannya Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, amanatan ialah merupakan menjadi titipan inda Muhammadin di Kiai Muhammad, di Syekh Muhammad. Jadi jariyahnya budak perempuan miliknya Imam Abu Yusuf pada satu saat dititipkan kepada Imam Muhammad. Faqala maka berkata siapa Muhammad dengan kepada jariyah, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Ini pertanyaannya, apakah kamu ingat fi hadzal waqti pada waktu ini min Abi Yusuf dari Abi Yusuf fil fiqhi tentang fikih, apakah kamu mengingat syai'an akan sesuatu? Masa Imam Muhammad tanya kepada jariyah ini, wahai jariyah, apakah ada sesuatu yang pernah engkau ingat dari Imam Abu Yusuf? Katanya pertanyaannya Imam Muhammad. Qalat berkata siapa jariyah, la tidak.
illa annahu, namun begini, illa annahu, namun sesungguhnya Imam Abu Yusuf, karena ada siapa ini Abu Yusuf, yukariru ialah mengulang-ulang, wa yaqulu dan berkata siapa Imam Abu Yusuf, berkata Sahmud Dauri sakitun. Adapun Sahmud Dauri bagian yang berputar-putar itu sakitun, itu dibuang, digugurkan. Sahmud Dauri sakitun. Adapun bagian yang berputar-putar itu sakitun adalah gugur. Fahafidha, maka menghafal siapa Imam Muhammad jadi akan ucapannya itu minha dari jariyah. Wa kanat, dan ada apa masalah, muskilatan adalah muskil ala Muhammadin atas Imam Muhammad. Fartafa, maka hilang iskaluhu, apa kemuskilannya Imam Muhammad bihadihil kalimat, dengan kalimat ini, dengan ucapan si jariyah itu. Jadi ketika ditanya jariyah itu, apakah anda pernah mendengar yang sampai saat ini hafal dari Imam Abu Yusuf tentang persoalan fikih? Jariyah itu menjawab tidak. Namun begini, saya sering mendengar Imam Abu Yusuf mengulang-ulang ucapan ini, Sahmud Dauri sakitun. Maknanya Sahmud Dauri sakitun, bagian yang berputar-putar itulah gugur. Imam Muhammad menangkap ucapan itu dan ucapan itu dihafal. Dengan berkah ucapan sekalimat itu, maka masalah yang sudah sejak lama dia muskil, hilang kemuskilan itu. Ada sebuah masalah yang direnungkan oleh beberapa ratus orang, bahkan ribu orang, tak selesai-selesai. Sementara Imam Abu Hanifah ketika itu sedang naik haji ke Mekah. Ketika baru datang, para penjemputnya langsung menyampaikan masalah yang muskil itu. Bagi Abu Hanifah masalah itu tak perlu dipikir, spontan langsung menjawab. Memang kecerdasannya luar biasa. Orang 1000 berpikir tak bisa-bisa, Abu Hanifah tak bisa berpikir, langsung mengatakan Sahmud Dauri sakitun itu. Ini masalahnya agak rumit ini. Masalah apa itu? Masalah wasiat itu. Ini di dalamnya ada ceritanya agak panjang. Fa'uliman, maka diketahui annal istifadah, bahwa sesungguhnya mengambil faidah mungkinatun adalah mungkin mengkuli ahadin, dari setiap orang. Jadi cari ilmu bisa saja mungkin dari siapa saja. Buktinya Imam Muhammad tanya sama dia tadi. Kalau Abu Yusuf berkata siapa Imam Abu Yusuf, hina kiralahu, ketika dikatakan lahu kepada Abu Yusuf, ketika ditanyakan kepadanya, bima adrakal ilmu, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala, berkata Abu Yusuf, mattangkahtu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Mattangkahtu, aku tidak enggan, minal istifadati, dari mencari faidah. Mengajar berarti istifadah. Wa ma bakhiltu, dan aku tidak fikir, minal ifadati, dari memberi faidah. Aku tidak enggan istifadah dan tidak fikir dari ifadah. Selalu bertanya, dan kalau orang bertanya selalu jawab kalau bisa. Wakilah Ibnu Abbasin, dan ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bima adrakal ilmu, dengan sebab apa anda mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas, aku mendapatkan ilmu di lisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqulin, dan hati yang punya akal, yang sempurna akalnya, yang sangat paham.
Wa innama summiya talibul ilmi, dan hanya saja dinamakan siapa orang yang menuntut ilmu disebut matakulu. Di zaman dulu orang yang menuntut ilmu dapat julukan matakulu. Wahai matakulu, mau kemana? Kenapa talibul ilmi di zaman dulu disebut matakulu? Jika seperti mayakulu, karena banyaknya mereka mengatakan, karena banyaknya perkataan mereka fi zamanil awwali, di dalam zaman dulu, mengatakan maka dulu fi hadhil mas'alati. Ya, karena saking seringnya mereka mengatakan maka dulu fi hadhil mas'alati, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Maka dulu fi hadhil mas'alati. Kalimat ini paling sering diucapkan oleh pelajar-pelajar zaman dulu, sehingga mereka dapat julukan mata dulu. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah, dan hanya saja menjadi faqih siapa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjadi faqih bi kasratil mutarahati wal mudzakarati fi dukkanihi, dengan sebab banyaknya diskusi fi dukkanihi, di tukunya, punya tuku Imam Abu Hanifah, di tukunya hina kana bazzazan, pada saat ada siapa Imam Abu Hanifah bazzazan, yang menjadi pedagang kain. Jadi sambil menjaga tuku sambil diskusi. Fabihadza yu'lamu, maka dengan ini dapat diketahui anna tahsilal ilmi wal fikih, bahwa sesungguhnya mencari ilmu dan fikih yajtami'u, itu bisa berkumpul, bisa dipadukan ma'al kasbih, bersama kasab, sambil cari ilmu sambil mencari uang, bisa. Wakana Abu Hafsin Al-Kabir, dan ada siapa Abu Hafsin Al-Kabir, yaktasibu, ialah berkasab, cari rezeki, wujukarrirul ulumah, dan ia mengulang-ulang ilmu. Tuh, sambil kerja. Fa in kana labud dari talibul ilmi minal kasbi, jikalau ada labud, ialah tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, tidak boleh tidak minal kasbi, dari berkasab, linafaqati iyalihi wa ghairihi, untuk belanja keluarganya dan selain keluarganya. Kalau orang yang sedang menuntut ilmu itu memang tidak boleh tidak harus berkasab untuk nafkah keluarganya atau orang lain, falyaktasi wal yukarrir, maka hendaklah dia berkasab dan mengulang-ulang pengajaran, tidak apa-apa. Wala yaksal, dan jangan malas. Walaisa, dan tidak ada di sahihil badani, bagi orang yang sehat badannya, wal aqli, dan sehat akalnya. Ngobrol, adapun alasan fi tarkit ta'allumi wa tafaqquhi, di dalam meninggalkan belajar dan belajar fikih, tidak ada alasan bagi orang yang sehat untuk tidak belajar. Fa innahu, sesungguhnya, la yakunu, tidak ada siapa orang aktsara, adanya lebih fakir min Abi Yusuf, dari Imam Abu Yusuf, walam yamna'hu, dan tidak menghalangi hu, kepada Abu Yusuf, dari apa itu kemiskinan, tak menghalangi minat tafaqquhi, dari mencari belajar fikih. Mana ada orang yang lebih fakir dari Imam Abu Yusuf, itu pun kemiskinan Abu Yusuf tidak menjadikan kendala untuk terus belajar. Faman kana lahu malun kathirun fa ni'mal malus salihu lirrajulis salih, maka barang siapa ada lahu, iyana bagi iman, adapun harta yang banyak, fa ni'mal malus salihu lirrajulis salih, maka sebaik-baik harta yang saleh bagi laki-laki yang saleh. Bagi orang yang kebetulan banyak harta, maka alangkah baiknya harta itu, alangkah baiknya harta yang saleh bagi laki-laki yang saleh, sehingga bisa digunakan untuk sesuatu yang saleh. Waqila li alimin, dan pernah ditanyakan kepada orang alim,
Bima adrakkan ilmu, dengan jalan apa kamu mendapatkan ilmu? Qala berkata siapa si alim, bi abin ghaniyin, dengan sebab seorang ayah yang kaya. Saya mendapatkan ilmu berkat ayah saya kaya. Liannahu, karena sesungguhnya ayah, karena ada siapa ayah, yastami'u ialah berbuat baik, yastami'u ialah berbuat baik bihi dengan kekayaannya, berbuat baik bihi dengan kekayaannya ahlul ilmi wal fadli, kepada orang yang ahli ilmu dan ahli fadl, orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki utamaan. Jadi kekayaannya digunakan untuk itu. Fa innahu, maka sesungguhnya berbuat baik tersebut, sababu ziyadatil ilmi, adalah menjadi sebab tambahnya ilmu itu. Bapaknya kaya dan kekayaannya digunakan untuk itu. Diannahu, karena sesungguhnya, diannahu karena sesungguhnya menggunakan insan, karena sesungguhnya berbuat baik, syukurun ala nikmatil akli, adalah berterima kasih atas nikmat akal dan ilmu. Wa innahu, dan sesungguhnya syukur, sababul ziyadati, adalah tambahnya, adalah sebabnya tambahan itu. Kila dikatakan, qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah, innama adratul ilma, hanya saja aku mendapatkan ilmu, bilhamdulillahi ta'ala wa syukri, dengan sebab pujian kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau saya mendapatkan ilmu dengan berkahnya banyak bersyukur dan memuji kepada Allah. Kullama fahimtu, setiap kali aku paham, setiap kali aku mengerti tentang sebuah persoalan, wa wufiqtu ala fikhin, dan aku mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan ala fikhin, atas suatu fikih, wa hikmatin, dan suatu pengetahuan. Fakultu, kemudian aku berkata, alhamdulillahi ta'ala, izdada ilmi, maka bertambah apa ilmuku. Ini jawabnya. Setiap aku memahami persoalan dan aku mengetahui suatu pengetahuan, kemudian aku mengucapkan alhamdulillah, maka ilmuku semakin bertambah. Wahakata, dan demikianlah yang bagi ditarikin ilmu, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu, ayat kailah sibuk siapa talib bisyukri, dengan syukur, sibuk bersyukur, bilisani, dengan pakai lisan, wal janani, dan hati, wal arkani, dan anggota badan, bukan hanya mulutnya tapi juga hatinya dan organ tubuhnya bersyukur, tangannya, telinganya, wal mali, dan hartanya juga syukur dengan hartanya. Wayara, dan percaya siapa talib dan meyakini, wayara, dan meyakini siapa talib, al-fahma, akan pengertian, wal ilma, dan pengetahuan, wa taufiqa, dan taufik minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ia percaya bahwa kepahaman, pengetahuan, dan pertolongan itu adalah dari Allah Ta'ala. Wa yatlubal hidayah, dan memohon hidayah, minta hidayah minallahi ta'ala, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, berdoa ilahu, dengan berdoa kepada Allah, wa tadarru'i, dan tadarru', doa sambil merendahkan diri lahu kepada ilahi, kepada Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, hadil, adalah memberi petunjuk, man, kepada setiap orang, istahdahu, yang minta petunjuk kepada Allah. Fa ahlul haqqi, maka adapun orang-orang yang benar, wahum, adapun ahlul haqqi, ahlus sunnati wal jamaati, adalah ahlus sunnah wal jamaah,
Maka adapun orang-orang yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, talabu ialah mencari siapa mereka al-haq akan kebenaran, mencari kebenaran dari Allah Ta'ala al-haqqi, dari Allah Ta'ala yang benar, dari Allah Ta'ala yang benar, al-hadi yang memberi petunjuk, al-mubini yang menjelaskan, al-asimi yang menjadi pelindung. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencari kebenaran dari Allah, ya. Oleh karena itu fahadahumullahu ta'ala, maka memberi petunjuk kepada mereka siapa Allah Ta'ala, wa asamahum, dan melindungi Allah kepada mereka, dilindungi anad dalalati, dari kesesatan. Wa ahlud dalalati, adapun orang-orang yang sesat, ujibu bira'yihim, mereka kagum-kagum dengan pendapat mereka, kagum dengan pendapat mereka, wa aqlihim, dan otak mereka, talabul haqqah, mereka mencari kebenaran, minas makhlukil ajiz, dari makhluk yang ajiz, yang lemah. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Siapa? Wa huwa, adapun makhluk yang lemah, al-aqlu, adalah akal. Tidak berarti bahwa akal tidak boleh difungsikan, tapi tetap mencarinya kebenaran dari Allah. Akal dijadikan alat untuk mencari kebenaran. Li'annal aqlah, karena sesungguhnya akal, la yudriku jami'al asya'i, adalah tidak bisa menangkap, tidak bisa paham kepada semua persoalan. Kalbasari sama dengan penglihatan, la disuruh jami'al asya'i, tidak bisa melihat kepada semua barang. Karena mereka itu mencari kebenaran dari makhluk, fahujibu, maka mereka terhalang dari ma'rifat. Hujibu, mereka terhalang dari ma'rifat, wa ajazu, dan mereka lemah, wa dallu, dan mereka sesat, wa aballu, dan menyesatkan. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa tahu akan dirinya, maka ia tahu akan Tuhannya. Fa idza arafa ajza nafsihi, maka bila mana tahu siapa orang ajza nafsihi, akan ketidakberdayaan dirinya, akan kelemahan dirinya, arafah, maka dia tahu kudrat Allah Ta'ala, akan kekuasaan Allah Ta'ala. Wala ya'tamida, dan seharusnya siapa talibun ini tidak mengandalkan ala nafsihi, atas dirinya, wa aqlihi, dan akalnya, bal yatawakkal ala Allah, bahkan dia pasrah, melainkan pasrah kepada Allah Ta'ala, wa yatluba, dan minta minhu, dari Allah, al-haqqa, akan kebenaran. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang pasrah kepada Allah Ta'ala, fahuwa, maka adapun Allah, hasbuhu, adalah akan mencukupi iman, wa yahdihi, dan menunjukkan Allah kepada iman, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun, barang siapa ada, lahu, ialah bagi iman, malun, adapun harta, fala yabkhur, maka jangan kikir. Talibul ilmi, kalau kebetulan ia punya uang, jangan sampai kikir. Itu menjadi penyakit. Wa yang bagi, dan seharusnya ayat ta'awwadha, mohon lindung siapa talib billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, mohon lindung minal bukhli, dari kikir, mohon dijauhkan dari kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa penjingan, ayyudain adawa'u minal bukhli, ayu, penyakit apa yang lebih dasar daripada kikir? Maksudnya tidak ada. Ayyudain, penyakit apa? Adwa'u, itu lebih sangat minal bukhli, dari kikir, ya ada.
Wakana Abu Syaifi dan ada siapa bapaknya Syekh, dan ada siapa bapaknya ayahnya Syekh Al-Imami Al-Ajalli Syamsil A'immati Al-Hulwani fakiran. Bapaknya Syekh Al-Hulwani itu fakir. Jadi al-halwa, dia menjual gula-gula, jual manisan. Wakana dan ada siapa Abu, ayahnya Syekh, yu'til fuqaha adalah memberi kepada orang-orang fakir, para ulama, minal halwa'i dari gula-gula itu. Meskipun dagang gula-gula tapi ya disedekahkan juga kepada orang-orang fakir. Wayaqulu dan berkata siapa Abu Syekh, ayahnya Syekh berkata kepada para fuqaha, Udu'mu libni, mohon didoakan anakku. Udu'mu libni, berdoalah kalian untuk putraku. Bagi barakati judihi, maka dengan berkah kedermawanannya Abu Syekh, wa'tiqatihi dan keyakinannya, wa safaqatihi dan sayangnya, wa tadarru'ihi dan tadarru'nya, permohonannya dengan merendahkan diri. Nalaknuhu, memperoleh ibnuhu siapa putranya, memperoleh akan sesuatu nala yang telah ia peroleh. Maka dengan barakah tersebut, maka putranya mencapai apa yang telah ia capai itu, ilmu yang setinggi-tingginya itu. Wa yastariya bil mali, dan hendaklah membeli siapa talib bil mali dengan harta, membeli siapa mangkana lahu malunnya, membeli siapa orang yang punya harta bil mali dengan uangnya itu, dengan hartanya, membeli al-kutubah kepada kitab-kitab, beli kitab-kitab, wa yastaqidu dan nyuruh nulis kepada orang dan diongkosi. Ya, jadi meskipun dirinya bisa nulis, tapi sebaiknya nyuruh orang yang butuh uang untuk nulis itu, menyuruh orang untuk mengetikkan, ya. Meskipun sesungguhnya dia bisa, semata-mata bukan karena apa, tapi agar orang itu bisa memanfaatkan uangnya. Fayaqulu, maka ada apa mal harta, amanan alat ta'allumi wa tafaqquhi, itu bisa membantu untuk belajar dan mencari ilmu fikih, belajar fikih. Walaupun kana, dan sungguh-sungguh ada di Muhammad bin Hasan, bagi Imam Muhammad bin Hasan, malun kathirun, adapun harta yang banyak. Syekh Muhammad bin Hasan ini kaya, hatta kan sehingga ada lahu ialah bagi Muhammad bin Hasan salah sumiatin, adapun 300 minal bukalahi dari agen-agen ala malihi atas hartanya Muhammad bin Hasan. Dari saking kayanya dia memiliki 300 agen. Fa'anfaqahu kullahu, tapi apa yang terjadi? Menafkahkan siapa Muhammad bin Hasan kepada hartanya kullahu, seluruhnya. Tapi seluruh hartanya itu diinfakkan untuk apa? Yang di dalam ilmu pengetahuan, diinfakkan untuk kepentingan ini. Walam yabqalahu thawbun nafisun, dan tak tersisa lahu bagi Imam Muhammad, tak tersisa thawbun nafisun, apa pakaian yang bagus. Pakaiannya ada, tinggalnya yang bagus tak ada sama sekali. Fara'ahu, maka melihathu kepada Imam Muhammad, melihat Abu Yusuf, siapa Imam Abu Yusuf, fi thawbin khaliqin, di dalam pakaian yang laku. Pada satu saat Imam Abu Yusuf melihat Imam Muhammad memakai pakaian yang laku itu sudah, sehingga Imam Abu Yusuf merasa tidak tega. Fa'arsala ilaihi, maka mengirim siapa Imam Abu Yusuf ilaihi kepada Imam Muhammad, mengirim siaban nafisatan, akan pakaian-pakaian yang bagus dikirim oleh Imam Abu Yusuf. Falam yakbalha, maka tidak menerima Imam Muhammad hal kepada siaban nafisatan itu.
berkata siapa Imam Muhammad, ajjalalakum wa ajjalana. Ajjalah mensegerakan siapa Imam Abu Yusuf lakum untuk kami, wa ajjalah dan mendahulukan lana bagi kami. Ada takjil, ada takjil. Takjil itu mensegerakan yakni kenikmatan disegerakan yakni di dunia. Kalau kenikmatan itu ditangguhkan berarti di akhirat. Nampaknya dia ingin kami berupaya-upaya di dunia, sementara dia yang ingin berupaya-upaya di akhirat. Saya tak mau itu. Wala annahu, dan barangkali Imam Muhammad kira-kira kenapa kok tidak menerima. Innama lam yaqbalhu, hanya tidak menerima Muhammad hu akan kirimannya Abu Yusuf. Wa in kana qabulul hadiyati sunnatan, meskipun ada apa menerima hadiah itu sunnah, kira-kira kenapa kok tidak menerima. Lima ra'a anna fi dzalika madallatan li nafsihi. Lima ra'a, karena sesuatu ra'a yang berpendapat siapa Imam Muhammad, anna fi dzalika, bahwa sesungguhnya ada ananya, bahwa sesungguhnya ialah dalam hal itu madallatan li nafsihi, adapun kehinaan terhadap dirinya, memandang bahwa itu mengandung penghinaan terhadap dirinya, menerima pemberian itu. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, laisa lil mu'mini an yudilla nafsahu, tidak boleh bagi orang mukmin menghinakan terhadap dirinya dengan menerima pemberian orang. Wa huwa anna fakhrul Islam wallahu a'lam.